Makanya saya tidak aneh, tidak heran kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang itu. Sekarang antum tahu gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat, bukan cuma belajar syariat, enggak tempat. Contoh, Pak. Anak tua asal sudah 7 tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti Masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas, masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar kalau masjid dicurigai, Pak. Itu sudah benar. Ya, silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Ya Allah. Oke, mudah-mudahan taubat. Kalau enggak taubat, saya enggak berani ngomong, Pak. Berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Pak. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid, Pak. Di tempatnya, pelajarannya, polanya dan seterusnya itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa. Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang barat. Mereka tidak punya ini. Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa. Mereka tidak punya konsepnya. Umpamanya, Pak. Lah muslimin itu, Pak. Muslimin itu oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep. Saya kasih contoh, Pak. Dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya. Beliau punya kalimat lengkap. Orang kalau belajar apa, belajar apa, dapat ilmunya, bukan ilmunya. Contohnya, orang belajar Quran, dia akan dapat kelembutannya. Orang-orang Quran itu lembut-lembut orangnya, Pak. Orang belajar hadis, dia akan kuat hujahnya. Jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia, Pak. Mesti orang akan tersungkur kalah. Itu orang yang belajar hadis. Begitu seterusnya. Orang belajar apa, terus dia akan punya kekuatan masing-masing. Itu kalimat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya kasih contoh, teman-teman. Kalau antum belajar umpamanya ilmu usul fikih, itu ulama membuatkan kaidah usul fikih. Itu Masya Allah, Pak. Orang masuk ke ilmu usul fikih, keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter dan itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar usul tafsir, belajar apapun, itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetailan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal, ada yang melatih, banyak yang dilatih. Banyak sekali yang dilatih oleh ilmu Islam ini. Itu anak-anak kita harus belajar. Karena itu warisan ilmu Islam. Warisan ilmu Islam, Pak. Nah, jangan sampai antum salah jalan. Sekarang disuguhi supaya anak terstimulus brainnya, maka dikursuskan main piano. Lah, antum belajar sama orang kafir. Ya, disuruh belajar usul fikih, belajar tafsir, usul tafsir, hadis dengan mustalahnya. Anak dijamin cerdas. Ini belajar cahaya loh. Yang dipelajari cahaya, bercahaya hidupnya. Bercahaya hidupnya. Itu orang-orang cerdas. Dan setiap ilmu punya karakter. Punya karakter tadi. Orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya, terbentuklah kekokohan jiwanya. Dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Herfi tentang bagaimana orang dalam sejarah Islam itu memiliki kemampuan yang luar biasa di berbagai ilmu itu karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu.
Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin, tentu di levelnya masing-masing. Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama, levelnya beda, kedalamannya, tapi belajar. Gitu ya? Belajar, antum tahu. Nah, masalahnya hari ini asal belajar apa nih? Belajar mustalah hadis. Wah, anak saya nggak mau jadi ustadz toh, Pak. Dulu, sekarang udah lumayan. Dulu Quran gitu, ngafal Quran. Anak ibu, bapak ibu harus baca hafal Quran. Dia bilangnya, wah anak saya nggak mau jadi ahli tafsir, oh, Pak, maunya jadi arsitek kok. Itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita. Tapi alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini. Sudah mulai berubah. Berarti sudah bangkit lagi ya. Saya balikin lagi kalimatnya. Bangkit lagi berarti.